Selamat siang. Pada siang kali ini atau kesempatan kali ini kita akan mempelajari temanya masih microservice principle and best practice ya. Cuman di sini poinnya pelajari structure autonomy for development teams. Jadi mempelajari tentang otonomi terstruktur untuk tim developer atau tim pengembang. Jadi otonomi terstruktur untuk tim pengembangan atau for development teams merupakan sebuah pendekatan manajemen yang menggabungkan manfaat dari otonomi dan struktur untuk meningkatkan kinerja dan inovasi tim. Tim diberi tujuan dan sasaran yang jelas yang selaras dengan misi dan visi organisasi. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, problems with full team autonomy, yaitu beberapa masalah potensial karena terlalu memberikan kebebasan kepada setiap tim dalam menentukan rangkaian teknologi, tools, ataupun proses. Kemudian ada 3 tiers of development team autonomy, jadi 3 tingkatan dalam menetapkan batas-batas otonomi setiap tim. Terakhir, faktor in team autonomy boundaries, beberapa faktor yang mempengaruhi batas-batas tingkatan otonomi. Jadi mitosnya itu manfaat dari menggunakan arsitektur microservice adalah setiap tim memiliki otonomi penuh atau kebebasan dalam menentukan tadi rangkaian teknologi, tools, database, API ataupun framework yang mereka akan pakai. Ini sebenarnya merupakan sebuah jebakan bagi perusahaan yang ingin bermigrasi ke arsitektur microservice. Kenapa demikian? Mungkin kita akan bahas alasannya. Di sini udah ditulis ya, atau di list untuk alasan-alasan. Yang pertama itu terkait biaya infrastruktur di awal ya. Misalnya nih ada sebuah perusahaan punya aplikasi monolitik, kemudian dia ingin memigrasikan aplikasi tersebut ke dalam arsitektur microservice. Jadi setiap tim masing-masing punya microservice dengan konfigurasi yang beda-beda. Jadi kita bayangkan setelah bermigrasi ke arsitektur microservice, setiap tim harus membayar biaya yang sama untuk ekosistem mereka. Kemudian yang kedua, terkait biaya pemeliharaan infrastruktur. Jadi misalkan perusahaan punya tim DevOps atau SRE, mungkin yang awalnya hanya 1-2 orang. Nah, sedangkan microservice ini banyak nih, kemudian punya konfigurasi yang beda-beda. Jadi tim yang berisi cuma 2 atau 3 orang ini pastinya akan kewalahan nih, karena punya konfigurasi setiap service itu beda-beda. Jadi pastinya tim SRE atau DevOps ini butuh tambahan tim. Jadi pastinya ada tambahan biaya lagi. Jadi selain biaya infrastruktur di awal sama pemeliharaannya, itu ada juga nih biaya terkait pembelajaran. Jadi setiap developer yang baru join, dia harus belajar atau membaca dokumentasi, lalu membiasakan dengan code base yang ada. Bayangkan jika banyak service atau setiap service itu punya konfigurasi serta bahasa yang beda-beda, pastinya akan memerlukan waktu yang lebih lama ya, agar developer baru ini terbiasa. Yang terakhir, API yang tidak seragam. Jadi selain itu ada masalah terkait API yang tidak seragam. Bayangkan jika setiap tim harus mendefine API mereka dengan gaya serta best practice mereka masing-masing. Kemudian developer front end ingin mengintegrasikan aplikasi mereka ke beberapa microservice yang berbeda-beda. Ini pastinya membuat kesulitan untuk front end mengintegrasikannya ya. Jadi mungkin bisa jadi karena berbeda API, jadi kode mereka jadi banyak, makin berantakan, jadi sulit untuk dibaca ke depannya dan mungkin juga untuk di-maintain sih.
Jadi dengan memberikan otonomi penuh atau kebebasan penuh kepada setiap tim, sebenarnya membuat segalanya bisa jadi lebih buruk sih dan menimbulkan banyak biaya tambahan. Mungkin kunci dari arsitektur microservice yang sukses itu adalah keseimbangan antara otonomi tim dan struktur. Artinya setiap tim masih bersifat otonom, tapi hanya dalam batas-batas tertentu yang dapat kita kelompokin dalam 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah full restrictive. Jadi area ini nih harus seragam nih. Apa aja dari full restrictive ini? Yang pertama itu infrastruktur ya, seperti monitoring, alerting, kemudian ada CI/CD juga. Lalu ada API guideline dan best practice. Jadi untuk memudahkan integrasi antar microservice. Dan terakhir itu ada terkait keamanan data. Kemudian di sini untuk tingkatan yang kedua itu ada freedom with boundaries. Jadi tingkat kedua ini memungkinkan setiap tim itu punya kebebasan tapi masih dibatasi. Di sini ada 2 poin sih yang dibatasi, yaitu bahasa pemrograman serta database. Jadi organisasi itu atau perusahaan itu harus membatasi bahasa pemrograman serta database apa yang akan dipakai. Hal ini untuk mencegah banyaknya teknologi yang atau rimba teknologi yang dapat terjadi jika setiap tim dapat memilih bahasa pemrograman terbaru untuk servis mereka ya. Sebagian besar perusahaan teknologi besar itu menggunakan nggak lebih dari beberapa bahasa pemrograman di setiap servis. Yang terakhir yaitu otonomi komplit. Jadi memberikan otonomi penuh kepada setiap tim. Nah, di sini apa aja nih yang dikasih kebebasan penuh nih kepada setiap tim? Yang pertama itu proses rilis, kemudian jadwal serta frekuensi. Jadi dengan cara ini setiap tim dapat bekerja secara independen dari tim lain ya. Ketika ingin merilis fitur berdasarkan prioritas serta beban kerja mereka ya. Serta mengembangkan script dan tools khusus mereka sendiri untuk kebutuhan mereka agar development serta testing lokal mereka lebih efisien. Selain itu, tim juga harus memiliki dokumentasi serta proses onboarding atau pengenalan untuk developer baru. Penting untuk kita sebutkan bahwa itu adalah panduan umum dan praktek terbaik serta batasan sebenarnya dari ketiga tingkatan tersebut. Poin selanjutnya di sini kita akan membahas faktor salah satu faktor otonomi boundaries tim ya. Jadi salah satu faktornya itu adalah pengaruh dari tim DevOps ya atau SRE. Biasanya perusahaan yang punya tim DevOps atau SRE yang lebih dominan itu lebih condong ke standar umum yang membuat tim itu lebih mudah dalam mengelola sistem. Mungkin faktor lainnya itu adalah senioritas. Semakin senior developer, maka semakin besar kebebasan yang mereka pengen dalam mengatur atau ngebangun infrastruktur mereka sendiri ya. Dan terakhir faktor lainnya itu adalah budaya perusahaan. Jadi contohnya perusahaan hanya condong atau suka gitu kan pada satu atau pada beberapa bahasa pemrograman seperti misalnya C#, Java atau Python, dan perusahaan itu cuma pengen itu aja. Jadi nggak ngeberi atau memberikan kebebasan untuk bahasa pemrograman yang lainnya. Keuntungan dari pembatasan ini, mereka dapat mempekerjakan developer sekali. Jadi cuma butuh developer misalnya tadi C# gitu kan.
Jadi bisa dipindah-pindah nih untuk developer ini, misalnya di tim A, di tim B, di tim C, karena bahasanya sama nih. Jadi pastinya bakalan mengurangi biaya karena butuh satu developer bisa dipindah ke beberapa tim. Terakhir mungkin kesimpulan, jadi yang poin pertama itu adalah yang kita bahas kerugian dalam memberikan terlalu banyak otonomi atau kebebasan kepada setiap tim. Di antaranya itu ada biaya setup, pemeliharaan, serta pembelajaran, dan terakhir itu ada API yang enggak seragam. Kemudian konsep otonomi terstruktur yang memungkinkan tim tetap independen namun masih dalam batasan-batasan tertentu. Terakhir, beberapa faktor yang mempengaruhi batasan-batasan tersebut diantaranya itu pengaruh dari tim DevOps atau SRE, senioritas developer, dan budaya perusahaan. Sekian dan terima kasih.